dilanjutkan. Baiklah. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Ya, saya Mary Juwaria dari POP yang akan memandu acara kita malam ini. Teman-teman, hari ini kita berkesempatan ya untuk mengikuti Zoom dengan tema yang sangat spesial, yaitu strategi self-control dalam mengelola personal finance. Ya, kayaknya ini dekat-dekat ya dengan ibu-ibu. Temanya itu sangat ini ya, sangat dinantikan oleh kita ya, yang akan dipandu oleh Coach Titis Tatasari MM ya, yang malam hari ini sudah nampak di layar Zoom kita. Mari kita sapa ya Bu Titis bersama-sama ya. Apa kabar hari ini? Bu Titis itu sebetulnya bukan bukan kali ini ketemu kita di PPMI, tapi sudah beberapa kali ya kita ketemu baik online maupun offline ya. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah siap menerima transfer ilmu nih ya. Dan hari ini juga kita disupport oleh para pengurus pusat PPMI yang diantaranya sudah ada itu domba ya 10.000 buat engkleng tadi nama Ahmad Safi'i, kemudian juga ada juga Ustadz yang sudah berkenan hadir ya. Tadi sudah menyapa juga Coach Triono, tapi mungkin di masjid dulu ya. Dan hari ini selain disupport oleh pengurus PPMI Pusat, juga kita teman-teman yang hadir pada hari ini dengan sangat antusias. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga sudah selayaknya mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita bisa berkumpul, bertemu kembali, bertatap wajah kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada beliau, kepada keluarganya, dan juga kepada para sahabatnya. Pada hari ini acaranya acara tunggal, kita akan menyimak paparan dari Bu Titis, tapi baiknya saya bacakan dulu aja ya susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan yang barusan saya buka, kemudian yang kedua penyampaian ilmu oleh Bu Titis, yang ketiga tanya jawab, yang keempat nanti ada sambutan juga sebagai closing acara dari perwakilan PPMI Pusat, dan yang terakhir adalah untuk baik teman-teman nih siap nih buka on cam-nya ya, kameranya dibuka nih biar kita seru ya, karena kita hari ini nih akan menerima transfer ilmu nih ya. Siapa teman-teman yang merasa tata kelola keuangannya masih kurang baik? Tuh, angkat tangan dan katakan saya. Siapa yang di tahun siapa yang di tahun 2024 ini ingin rezekinya melimpah? Ingin pengelolaan keuangannya lebih baik lagi? Ya, baiklah. Tidak akan berlama-lama karena nanti malah tambah penasaran ya. Kita sambut saja dengan meriah Ibu Titis. Ya, dipersilakan Ibu untuk memulai. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dan semangat yang luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Eri dan Pak Ahmad Safi'i. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Dan tentu saja saya menyampaikan rasa terima kasih sekali kepada Ustadz Yudi Faisal. Juga tadi di awal acara saya sempat ngobrol sedikit dengan Pak Triono dan seluruh jajaran pengurus PPMI di seluruh Indonesia yang hari ini bergabung bersama di Zoom yang spesial ini. Saya bukan orang lain, I am a part of PPMI, jadi dengan senang hati dari dulu, sekarang, putus. Nah, benda Titis terputus ya, mungkin sinyalnya nih.
Saya perkenalkan diri dulu ya, mungkin sahabat-sahabat ada yang lupa pernah Aku tolong bertemu ambilin saya minum sak atau gelas deh. ya, atau misalnya eh, ini siapa ini gitu ya. Nama saya Titis Tata. Saya trainer, motivator, pembicara dan juga praktisi usaha gitu ya. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu toko kami gitu ya yang ada di Seminyak, Bali. Teman-teman di PPMI kalau melihat ini display rak saya, ini ada tim saya. Halo, selamat malam Kak Pandawa. Ya, kami buka 24 jam di Seminyak, Bali. Saat ini mungkin sampai jam 12 gitu ya, tapi kita udah fokuskan untuk ke depan kita inginnya buka 24 jam. Jadi selain kita membuka toko, ini art gallery, jadi saya menjual ini ada kopi, luwak, teh asli Indonesia, kemudian ada barang-barang seni khas Indonesia ya, ada guci, ada vase, kemudian furniture, kemudian juga baju gitu ya, batik, kain Bali, kemudian tas-tas seperti ini. Nah, ini ya. Ini sedikit intermezzo ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah, kalau teman-teman ini adalah UMKM, karena saya tahu PPMI ini memang pengusaha semua ya, bisa ada yang mulai usahanya atau misalnya usahanya menengah atau yang lagi up and down, kita sama gitu ya. Jadi saya pun memahami apapun situasinya, saya pernah berada di titik terendah, menengah, atas ataupun survive yang model apa. Jadi kita bisa sharing. Nah, itu sedikit tentang saya. Jadi Art Gallery menjadi salah satu toko atau pencapaian baru saya saat ini di Bali gitu ya. Semoga nanti bisa buka di Yogyakarta, pusatnya art ya. Juga mungkin kota Jakarta, Surabaya, Bandung ya, dan Bandung. beberapa kota besar lainnya. Nah, itu sekilas dari saya. Malam hari ini, kenapa temanya adalah tentang finansial, bagaimana mengontrol finansial, karena ini yang terjadi pada kita UMKM gitu ya. Nah, pada saat usaha saya growing, bertumbuh gitu, itu tidak lepas dari bagusnya manajerial pada finansial. Nah, hari ini mau saya share, nggak mau jelimet karena udah malam, dan saya yakin ibu-ibu yang ada di rumah ini jauh lebih jago dibandingkan saya pengaturan keuangannya. Ibarat kalau perempuan itu dikasih 1.000 bisa makan, dikasih 1 juta bisa makan, dikasih 10 juta bisa makan, dikasih 100 juta bahkan 1 M pun tetap bisa makan gitu ya. Jadi itu pinternya perempuan mengatur. Jadi saya yakin ibu-ibu yang ada di rumah usahanya sudah sangat bagus teratur gitu ya. Jadi ini adalah peningkatan gitu ya dari apa yang kita sudah kuasai. Nah, mohon izin teman-teman pengurus PPMI juga semua peserta pada malam hari ini, saya akan memulai slide saya. Masih belum bisa slide saya, mungkin bisa diputar slide-nya dari Bu Eri saja. Ini dari saya tidak bisa, Bu. Akun saya yang Titis Tata satunya. Oke, dari Bu Eri ya. Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya tadi ketika Bu Eri menanyakan tentang siapa yang pengen sukses, lebih sukses lagi tahun ini, semuanya angkat tangan gitu ya. Tapi agak kontra, setelah itu ada pertanyaan berikutnya, siapa yang finansialnya masih kadang belibet gitu ya. Ada beberapa yang angkat tangan juga gitu. Saya mau nyapa teman-teman di sini, ada Pak Aan ya, atau Bu Aan ini, kemudian ada Bu Eli, ada Bu Faiza, kemudian sebentar saya mau nyapa sahabat-sahabat semua ini ya. Ada Bu Eli, Bu Faiza, Bu Helen, Pak Indradip, Bu Lilis, Pak Muzaki, Bu Ratnadion ya, kemudian Bu Rini, Bu Siti, Bu Wahyuni, Bu Sri, Bu Sukarti, dan Pak Yuhdi gitu ya. Selain tentu aja ada Ustadz Yudi, ada Pak Triono, dan juga
Bu Eri dan Pak Ahmad Syafi'i. Nah, malam hari ini dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, saya mau tanya pertanyaan pertama ya. Next slide. Oke, slide berikutnya. Nah, baik ya. Untuk kita mengetahui bagaimana mengatur finansial dan mengontrolnya sebagai UMKM, pasti pengen tahu banget ya. Sebelumnya saya ingin tanya, apa tujuan goal ya atau finansial Anda? Setiap orang punya goal. Nah, saya pengen tanya salah satu saja mungkin ya. Mungkin yang pertama saya mau nanya Bu Eli gitu ya. Bu Eli. Bu Eli? Oke, atau siapapun yang ingin sharing tentang goal finansialnya, kita open aja diskusinya. Silahkan, salah satu yang ingin menjawab mungkin Bu Eri. Goal finansialnya apa? Kalau cita-cita saya adalah bebas finansial. Kebebasan Bebas finansial. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Eri, juga Bu Eli, atau semuanya yang sudah kayak ngebatin ya atau menuliskan gitu tentang goal finansialnya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada kertas, ada pulpen atau misalnya pegang handphone, coba diketik gitu ya di dalam note-nya masing-masing. Goal finansialnya apa? Sangat sangat to the point sekali ya tadi goal finansialnya punya freedom finansial. Nah, itu memang goal kita pada akhir sesi nanti gitu ya. Jadi banyak sekali impian-impian kita. Ada yang sifatnya material, ada yang sifatnya kebahagiaan, ada yang sifatnya ukhrawi, ada yang sifatnya apapun. Karena kita manusia memiliki banyak keinginan. Nah, salah satunya tadi tentang freedom finansial. Oke. Pentingnya kita punya goal, ibu-ibu, agar kita punya arah. Jadi pada saat awal, sebelum kita ngomongin bagaimana mengontrol finansial dan lain-lain, kita tetapin goalnya. Goalnya bisa sangat gede gitu ya, seperti freedom finansial, atau goal simple lah, misalnya lunas utang gitu ya, lunas utang. Saya sendiri juga masih punya pinjaman saat ini di bank gitu ya, yang itu menjadi goal utama saya. Saya yakin sebagian besar ibu-ibu pengusaha juga atau bapak ibu yang memiliki pinjaman di bank, apalagi sudah bergabung dengan PPMI, itu menjadi salah satu goal utama gitu ya, untuk bebas finansial, menyelesaikan semua amanah atau pinjaman gitu ya. Nah, setelah kita setting goal kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya, oke. Setelah kita men-setting goal kita, Bapak Ibu, kita coba lihat gambar segitiga yang saya pasang di slide ini. Ini adalah tentang skill seorang entrepreneur. Sebuah kemampuan pengusaha. Pengusaha itu yang terpenting cuma ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kepemimpinan. Nggak mungkin bisa jadi pengusaha yang luar biasa kalau tidak punya kepemimpinan yang kuat. Ada yang bilang, oh pengusaha atau menjadi kaya itu hanya soal keberuntungan. Oh iya pasti ya, keberuntungan, ijabahnya doa-doa kita itu pasti menjadi faktor luck yang utama. Faktor yang tidak bisa didefinisikan oleh ilmu apapun karena itu gift. Karena itu hadiah dari Tuhan. Nah, tugas kita di tahap sebagai manusia adalah ikhtiar. Nah, memiliki kepemimpinan yang bagus ini adalah ikhtiar kita. Bayangin kalau kita hanya beruntung saja, tapi tidak punya jiwa leadership. Akhirnya jadi seperti pemenang lotre atau misalnya dapat project, dapat orderan 10M. Tapi kemudian duitnya masuk dan kita tidak pintar mengelola, tidak punya kepemimpinan, dan akhirnya uang yang kita dapatkan itu hilang begitu saja. Nah, itulah kenapa pentingnya kepemimpinan. Hal pertama sebagai seseorang yang bisa mengontrol dirinya dalam finansial. Yang kedua adalah communication atau komunikasi. Komunikasi kita pada Tuhan, komunikasi kita pada tim, komunikasi kita pada diri sendiri. Benar nggak?
Ini benar-benar yang memang aku pengen lakukan. Tidak selalu harus sesuai passion ya ibu-ibu. Bagi saya pribadi, saat ini passion saya itu adalah mendapatkan rezeki. Jadi mau usahanya bentuk apa saja, selama usaha itu menghasilkan dan itu bisa bermanfaat bagi goal saya, maka saya menjadi passion terhadap tujuan saya itu. Nah, kalau ibu-ibu selama ini sudah menjalankan usaha di dalam passionnya tapi memang belum maksimal, nah coba diarahkan ke goal, goalnya dirubah gitu ya. Goalnya tidak hanya yang sesuai passion, tapi goalnya adalah rezeki. Jadi apapun yang dihadirkan, selama itu memberikan rezeki, kita jalani dengan sukacita. Nah, balik lagi ke 3 hal tadi yang penting sebagai kita, sebagai pengusaha, kepemimpinan, komunikasi, dan yang paling penting adalah kontrol finansial, gitu ya, money management. Jadi cuma 3 ini tok, ya Bu. Yang paling semuanya penting. Jadi kenapa saya tidak langsung menuju ke kontrol manajemen finansial, tapi mengawalinya dengan leadership, komunikasi, baru kemudian kontrol finansial, karena 3 hal ini saling berkaitan. Kalau pinter ngatur finansial, tapi nggak bisa komunikasi sama tim, nggak tahu keinginan kita sendiri seperti apa, nggak bisa komunikasi sama klien, konsumen, itu juga percuma. Uangnya banyak, tapi mengecewakan orang lain. Begitupun kalau leadership-nya kurang, akhirnya tidak bisa tertata. Oke, sekali lagi 3 hal ini penting. Hanya 3 ini saja, simple sekali. Dan semua orang pasti bisa. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke topik tentang finansial. Bagaimana mengontrol finansial sesuai tema kita hari ini. Saya akan berikan jurus ya 5 strategi. Penting ini ya, jadi nggak susah-susah. 5 ini aja. Yang pertama, Bapak Ibu, pisahkan keuangan antara bisnis dan personal. Saya tanya ya, misalnya Bu Devianti, apakah sejauh ini sudah memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis? Bu Devi? Sudah, Bu. Oh, sudah. Bagus. Terus omsetnya udah miliaran sekarang? Tergantung tempatnya. Tergantung tempatnya ya. Oke, berarti nanti ada tahapan berikutnya. Berarti di strategi 1 ini sudah dilaksanakan ya, Bu Devi ya? Oke. Alhamdulillah. Sudah yakin nggak ngambil-ngambil duit toko ya, Bu? Ya, saya sudah akun 2 untuk sedekah. Oke, luar biasa. 3 untuk bisnis. Saya yakin, oke, ada sedekah, ada untuk bisnis, dan untuk kebutuhan pribadi. Ya, saya yakin pengaturan keuangan juga selalu di sharing ya ilmunya di PPMI, dan saya yakin di tahap pertama ini, di strategi pertama ini, hampir sebagian besar Ibu dan Bapak sudah melakukan. Benar-benar pisahkan keuangan antara bisnis dan personal. Nah, strategi kedua, next slide. Oke, ya. Nah, ini yang terpenting, Bu. Strategi kedua, yang sebelah kiri itu adalah tentang bisnis. Yang sebelah kanan adalah tentang personal. Strategi 2 ini maksudnya adalah selesaikan dulu sebelah kiri, baru boleh ke sebelah kanan. Apa artinya? Kita selesaikan dulu kewajiban kita di bisnis, di usaha, sampai profit ya. Jadi fokus bisnis. Mulai dari kita menangani modal, kemudian kita belanjanya di supplier yang termurah, kemudian kita jual dengan baik, kita promosikan dengan minimal effort tapi maksimum impact, kemudian closing dengan maksimal, kemudian menekan biaya sampai ada profit bersih yang besar. Itu adalah strategi 2. Jadi urusan bisnis. Jumlah uang yang berhasil dikantongi dari penipuan belum diketahui secara pasti, namun dari pelacakan hasil kejahatannya, Perlu boleh itu ya. Ada beberapa teman-teman yang penghasilannya banyak, hariannya banyak, tapi
Bunda Titis dibuka itunya mic-nya, saya di unmute semua. Karena ada yang bocor barusan. Oh ya, baik. Saya boleh lanjutkan, Ibu? Iya, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Baik ya, saya lanjutkan, teman-teman. Jadi, strategi 2 ini adalah fokuskan diri kita, keuangan kita pada bisnis. Sampai profit, baru boleh profitnya ini masuk ke dalam ranah pribadi. Contoh, hari ini toko omset 400.000, hari ini toko omset 2 juta, hari ini omset toko 10 juta. Omset itu tidak boleh digunakan untuk membeli baju kita pribadi atau untuk SPP anak atau makanan di rumah ya. Jadi pada saat bunyinya masih omset itu masih kotor. Kita belum keluarin buat bayar sewa, kita belum keluarin untuk beli stok dan lain-lain ya. Jadi kita selesaikan dulu urusan bisnis sampai benar-benar profit ini sudah bersih keuntungan kita. Mungkin bisa jadi sebulan lagi, mungkin bisa jadi setahun lagi. Baru itu namanya profit yang bisa kita alihkan ke kurva yang sebelah kanan, ke kurva personal. Ya, sekali lagi strateginya adalah selesaikan bisnis sampai profit, baru profitnya dialihkan ke personal ya. Tidak boleh memotong di tengah-tengah. Omset kelihatan gede langsung kita pakai belanja pribadi. Kita merasa itu uang kita. Padahal itu adalah omset kotor, belum bersih dan kita masih harus memutarnya lagi. Oke. Next slide. Kita ke strategi 3. Nah, strategi 3 ini juga paling keren, teman-teman ya. Bapak Ibu, tidak hanya berhenti pada saat dapat profit aja, kemudian bisa dialihkan ke kantong personal kita, tapi ketika ada profit, teman-teman kalikan setahun ya untuk menjadi profit kita itu adalah profit yang dahsyat. Jadi strategi ketiga ini adalah kita tahan diri. Mungkin kalau orang awam, orang lain ya yang nggak goalnya bukan bebas finansial, itu mungkin dapat profit udah langsung, oh ini profitku, aku mau belanjakan. No, pengusaha-pengusaha besar itu kehebatannya cuma satu, menahan diri. Tapi menahan dirinya nggak lama-lama kok. Menahan dirinya cukup 1 tahun saja. Dan Bapak Ibu akan bisa melihat impact-nya. Jadi Bapak Ibu profit di bulan pertama misalnya ya, dalam 1 bulan ini akhirnya bersih profit kita dapat 100 juta atau 10 juta atau 1 juta. Nah, profit ini jangan diambil dulu kita taruh di rekening yang khusus. Jadi ini belum dipindahkan ke rekening personal ya. Atau ini bisa diputar lagi menjadi modal sehingga semakin menggulung. Sampai bulan kedua kita lakukan hal yang sama, dapat profit, kita masukin lagi ke modal. Apa yang terjadi? Modal semakin besar, profit semakin besar. Di bulan ketiga sama, kita dapat profit, kita masukin modal lagi, semakin menggulung, semakin besar. Bulan keempat dan seterusnya sampai 1 tahun. Apa yang terjadi dalam 1 tahun? Kita hanya bersabar selama 1 tahun dan kita mendapatkan profit yang tidak hanya dikalikan 12 tapi pangkat 12. Sehingga kita akan mendapatkan profit yang maksimal ya. Sekali lagi, strategi ketiga ini level up ya, percepatan. Jadi kita tahan diri 1 tahun pertama saja, hanya tahan diri 1 tahun ini, tidak berlangsung lama atau seumur hidup, dan setelah itu bisa mendapatkan profit dahsyat yang bisa kita putar lagi. Oke, next slide. Nah, oke ya. Strategi keempat, kita ada yang namanya strategi fokus di personal, ya. Jadi setelah tadi sudah berjalan selama 1 tahun, silahkan untuk mengumpulkan, ya sudah menjadi besar keuntungannya. Kemudian fokus di personal. Jadi setelah keuangannya besar, tidak langsung dibelanjakan, ya, tapi tidak langsung dibelanjakan untuk hal-hal yang di luar kebutuhan. Jadi kan kebutuhan ada 3 ya, ada yang ada yang kebutuhan pokok,
kemudian ada yang kebutuhan hobi gitu ya atau rekreatif, kemudian ada kebutuhan konsumtif. Nah, Bapak Ibu, ketika tadi strategi 2 adalah fokus di bisnis, strategi 3 itu percepatan, strategi keempat ini adalah fokus di personal kita, keuangan personal. Jadi fokus di keuangan personal ini bukan untuk belanja, tapi untuk memperbesar keuntungan gitu ya. Jadi diputar lagi, hanya yang pokok-pokok aja. Jadi akhirnya masih ada sisa sebagian, kemudian dialihkan ke investasi ya. Setelah investasi ini terkumpul langsung menjadi besar sampai 2 digit, 3 digit, dan akhirnya kita mencapai freedom finansial. Nah, ya, freedom finansial itu apa sih Ibu-Ibu atau Bapak? Ketika kita nggak kerja apa-apa tapi uang bekerja buat kita. Betul seperti itu kan ya? Nah, bayangin kalau tadi kita udah fokus di personal, kita hanya pakai kebutuhan pokok yang benar-benar ini 1 tahun berikutnya, ya kita tahan diri dulu 1 tahun berikutnya, nggak usah, jangan dulu ya, sebaiknya tidak untuk misalnya holiday atau nonton, ngopi ya, atau misalnya kita melakukan sesuatu belanja gitu, tahan dulu aja 1 tahun gitu ya. Nah, setelah 1 tahun kita punya dana yang lumayan besar ya, sisa dari pengeluaran harian kita, ini yang menjadi modal untuk investasi. Nah, setelah itu investasi dia akan bekerja sendiri untuk kita. Dan ya ini namanya yang freedom, banyak sekali pilihan investasi. Mungkin next time saya akan sharing ya tentang jenis-jenis investasi, kemudian berapa return-nya, kemudian investasi yang aman, yang syariah misalnya ya. Nah, itu kita bisa ada materi tersendiri. Oke, next slide. Setelah freedom investasi, oke, strategi terakhir adalah strategi fokus di personal ya. Jadi dari investasi yang tadi sudah terkumpul, kita udah lumayan freedom finansial gitu ya. Kalikan aja setahun, maka kita akan memperoleh investasi yang dahsyat. Ya, gampang sekali ya. Tahan diri setahun, dapat duit dari profit, masuk ke personal ya. Kemudian di personal kita hanya keluarkan dana untuk kebutuhan pokok saja, cukup setahun kita agak-agak ngirit ya atau hemat gitu, atau kita apa namanya ya, mengumpulkan dana untuk investasi, kemudian berikutnya investasi dikalikan setahun adalah investasi yang dahsyat. Next slide. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi, ada 5 strategi untuk mengontrol diri, mengontrol finansial bagi kita, pengusaha, dari ranah apapun. Ya. Yang pertama adalah P atau pisahkan, gitu ya. B atau bisnis dulu, fokus di bisnis. Kemudian pro, fokus di profit. Kemudian pri, fokus di pribadi kita untuk kita berhemat ya. Menggunakan hanya kebutuhan pokok saja. Kemudian yang kelima, semua dana keuntungan kita dimasukkan ke investasi yang berbeda-beda agar kita bisa freedom finansial. Nah, itu tadi 5 strategi, ada PB, Propri, investasi. Mudah sekali, gampang kalau nginget-nginget ya. Pisahkan dulu, fokus ke bisnis, fokus ke profit, baru beralih ke fokus ke pribadi, dan terakhirnya adalah kita gunakan freedom finansial kita dengan cara agar tidak beresiko, karena freedom finansial itu banyak ya caranya ya. Ada yang bikin usaha, kemudian dijalankan orang lain, akhirnya kita dapat profit, tapi itu masih beresiko ya Ibu-Ibu, Bapak, karena usaha bisa turn off gitu, bisa down, bisa berganti dengan zaman dan lain-lain ya. Paling aman memang return-nya nggak sebesar kalau kita berbisnis ya untuk freedom finansialnya, tapi investasi ini paling tidak mengamankan kita untuk walaupun tidak bekerja tetap tidak habis oleh inflasi. Nah, dari investasi ini kalau kita mau membesarkan lagi, kita bisa bangun usaha yang dipegang oleh orang lain. Nah, itu akan
meningkatkan pengali dari usaha kita, gitu ya. Next slide, yang terakhir. Nah, ini ada quote ya yang menarik. Paling gampangnya adalah intisari dari mengontrol diri kita adalah tahan diri 1 tahun saja. Ya, selalu kumpulkan profit. Nggak semua orang bisa tahan seperti ini ya. Jangankan sebulan, 1 hari profit langsung belanja, 1 hari profit langsung belanja ya. Mulai hari ini teman-teman coba sisihkan sesuatu dana yang bisa hanya boleh diambil 1 tahun lagi ya. Itu cara kita mengontrol diri kita. Tahan diri 1 tahun saja. Pada saat bisnis kita memperoleh laba, sisihkan, tahan diri 1 tahun. Pada saat sudah masuk rekening pribadi, tahan diri 1 tahun, sisihkan. Itu yang akan jadi dana investasi untuk freedom finansial kita. Slide terakhir. Kalau Bapak Ibu merasa susah, ini ada quote yang sangat lucu ya dan seru dan menggambarkan gaya hidup kita. Kita ngerasa, aduh nggak mungkin orang selalu nggak punya nggak punya kembalian, selalu habis. Kata siapa ya? Hidup itu murah Bapak Ibu, yang mahal itu biaya pamer. Nah, ngerasa nggak kalau kita kadang-kadang pengen orang lain melihat kita seperti apa ya? Padahal semua itu nggak penting Bapak Ibu ya. Hidup kita adalah diri kita dan keluarga kita. Jadi melihat ke dalam, melihat yang benar-benar saja kita butuhkan bersama keluarga, putuskan hubungan dengan orang lain yang kita rasa kita kok pengen menunjukkan sesuatu ya sama dia ya. Kok pingin orang melihat di sosial media kita seperti apa ya, oke? Kita close aja ya. Kalau kita melihat orang-orang yang aku nggak mau dilihat orang lain itu bahwa aku itu lagi ngirit nih setahun, ya udah kita putus hubungan aja sama orang-orang yang kita nggak mau kelihatan sama dia gitu ya. Sosmed misalnya juga, aku posting apa ya ini ya, kalau aku nggak posting keren-keren, aku nggak kelihatan keren, ya udah off-kan aja sosmednya gitu ya. Untuk 1 tahun saja, mohon untuk kita menjadi diri kita sendiri, apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang benar-benar keluarga kita butuhkan. Dan lihatlah nanti 1 tahun ini Bapak Ibu akan bisa wow gitu ya, bisa melihat ada investasi dahsyat, ada profit dahsyat yang tiba-tiba jumlahnya beserta keberkahannya tentu saja, karena di dalamnya kita bisa melakukan sedekah dan hal-hal lain, tiba-tiba kita akan amazed gitu ya, akan kaget dengan nominalnya yang oh ternyata saya bisa ya ngumpulin duit segini dalam 1 tahun. Oke, demikian materi kita hari ini. Silakan kita buka sesi untuk saling sharing, tanya jawab, mungkin untuk 3 orang ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, luar biasa sekali materinya, terutama yang 1 tahun ini. Bagus-bagus 1 tahun, 1 bulan aja. Kalau perempuan tuh nggak kuat nahan godaan untuk belanja, bener nggak? Pengen beli emas ya Bu ya, 1 kilo Ya, ya. kan banyak godaannya, toko orange, TikTok dan lain sebagainya. Ya, baik teman-teman. Manusiawi ya Bu. Baik teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan, sudah ada yang raise hand di kamera, itu Pak Iskandar sudah mengangkat tangan. Mangga Pak Is, dibuka aja mic-nya. Ya Pak Is, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa mendengar saya? Bisa ya Bun ya? Suara saya didengar ya Bun? Halo? Iya Pak Is, suaranya sudah kedengaran. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Bunda Titis yang telah memberikan materi sangat bagus sekali. Dalam kenyataannya itu memang prakteknya itu tidak mudah ya tadi itu, tapi strateginya itu sangat bagus sekali kalau menurut saya itu bisa terlaksana. Saya menyadari kalau itu disiplin pasti bisa. Tetapi kalau gini Bunda Titis, kalau misalnya ya kita sudah berusaha profit itu kita tahan, misalnya tertahan sampai 1 tahun, tapi
pertengahan tahun itu kebutuhan primer ya, kebutuhan primer untuk kesehatan misalnya atau untuk bayar kuliah atau sekolah itu sangat sangat perlu sekali. Nah ini tidak ada jalan lain ini Bunda. Jadi mau tidak mau ini nanti akan kepotong. Nah, strateginya gimana? Apa yang kita harus jaga 1 tahun tetap sampai 1 tahun, kemudian kita untuk bayar sekolah atau kuliah atau kesehatan itu kita pinjam ke orang lain atau ke bank misalnya gitu. Nah, itu gimana untuk mencari solusi gitu Bunda Titi. Terima kasih, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar pertanyaannya. Mungkin ini kita alami semua ya. Keadaan di mana terjadi keadaan tak terduga gitu ya. Nah, saya mau nanya ke Pak Iskandar ya. Ketika kita buang nafas, apakah kita akan kumpulkan nafas itu lagi untuk kita hirup? Tidak. Bisa nggak? Nah, ya. Jadi caranya ya saya juga gitu awal-awal dulu menerapkan ini ya. Itu rasanya kok selalu ada hal yang tak terduga. Padahal semua hal bisa diduga. Kan di dalam pengaturan keuangan tadi yang misalnya pas kita fokus dalam bisnis, itu di dalamnya itu ada namanya biaya tak terduga. Ada di dalamnya biaya aset nggak laku gitu ya. Misalnya stok ini, kayak misalnya stok jualan saya ini, ternyata hanya 80% laku, yang 20% nggak laku. Nah itu sudah bisa saya prediksi harusnya, sudah biasa kita prediksi, sudah kita masukkan dalam harga jual misalnya. Atau misalnya kita mau neken harga, maka sisa stoknya ini mau kita larikan kemana biar jadi duit. Jadi nggak ada hal yang nggak bisa diprediksi, karena semuanya sudah kita tulis. Jadi misalnya, mohon maaf, prediksi misalnya ada sakit-sakit atau misalnya ada kita lagi males kerja lah gitu ya, ada hari-hari yang kita nggak ada omset atau misalnya kita antisipasi nih ada terjadi misalnya amit-amit ada terjadi COVID kedua gitu atau apalah gitu ya, itu udah kita masukkan dalam list. Jadi sudah kita siapkan dana misalnya dananya ini sekitar 5% dari total profit sudah kita sparekan. Jadi kalau misalnya tadi Pak Iskandar pertanyaannya, misalnya tiba-tiba anak sekolah atau ada hal-hal yang kita nggak prediksi, itu sebenarnya kita sudah prediksi di awal, gitu ya. Itu memang pentingnya self control di awal itu kita sudah tulis Pak. Jadi kita misalnya sisihkan 5%, kan ada rumus dalam keuangan tuh 50, 30, 20. Itu terkenal sekali ya. Terkenal sekali ya. Itu di seluruh dunia rumus umum ya. 50% itu untuk kebutuhan pokok, 30% itu untuk kebutuhan rekreatif, kemudian untuk putaran, untuk dana tak terduga, kemudian yang 20%-nya itu untuk investasi. Jadi secara mudah itu sebenarnya ada caranya ya, kita setiap hari harus mencatat gitu ya pengeluaran kita apa. Paling enggak selama sebulan kita tahu, oh kita borosnya di apa, misalnya kalau Pak Iskandar rokok gitu ya. Kalau ibu-ibu belanja di toko oren gitu, atau misalnya kita kalau belanja untuk stok pribadi itu selalu kadang salah pilih barang, salah nawar, itu hal yang ya hal biasa gitu ya. Jadi mulai sekarang Pak Is, mulai besok Bapak dari berapapun penghasilan Bapak yang masuk, gampangannya Bapak selalu sparekan 5% untuk dana tak terduga untuk yang lain-lain. Nah, sedangkan kalau yang tadi untuk profit yang didiamkan setahun itu ibarat nafas kita. Ya udah kita taruh di satu titik dan kita lupakan. Anggap kita nggak punya dana ini. Jadi mau terjadi hujan badai atau terjadi apapun kita ambil dana tak terduga yang sudah kita siapkan, bukan ngambil investasi. Jadi ini anggap kita nggak punya dana ini, Pak. Seringkali kita jadi mikir ke situ karena kita tahu punya dana. Akhirnya kita, ya masih aman, masih ada dana. Ya, jadi mulai sekarang Bapak sparekan yang namanya dana darurat, 5% aja.
Nah, sementara untuk yang investasi ini tersendiri, benar-benar kita lupain. Dikunci, digembok 1 tahun lagi baru diambil. Itu pun 1 tahun itu nggak diambil untuk belanja, tapi 1 tahun itu diambil untuk masuk ke rekening pribadi, kemudian dipakai hanya untuk makan, untuk yang pokok-pokok, kemudian sisanya langsung masuk investasi. Jadi nggak ada hubungannya sama pengeluaran kita. Begitu masuk ke dana investasi, ini udah bukan hak kita. Karena ini nanti akan dikelola lagi, sampai akhirnya ini jadi modal freedom finansial kita. Jadi ketika kita buang itu kayak nafas, udah nggak bakal balik lagi ke kita. Yang bakal balik ke kita adalah hasilnya, ternak uang gitu ya istilahnya biasanya orang-orang yang bergerak di bidang finansial itu ternak uang. Jadi modal utamanya ini kita nggak perlu pikirkan untuk kembali karena nggak bakal kembali. Yang kembali itu adalah hasil ternaknya, anaknya, cucunya, cicitnya itu yang kita pakai balik ke kita untuk kita bisa nikmati. Pokoknya modal pokoknya nggak bakal bisa balik ke kita karena memang kita udah taruh di situ untuk mengamankan kita di sepanjang usia kita bersama seluruh keluarga keturunan kita nanti. Gitu ya Pak Is ya. Semoga menjawab. Ya, Semangat ya Pak. Semangat, semangat. Ya Ya. Allah. Terima kasih Bunda. Mudah sekali nih Pak. Saya carikan yang mudah strateginya ya. Iya, terima kasih Bu. Baik. Untuk selanjutnya silakan ada yang mau bertanya lagi ke Bu Titis. Saya. Ya, boleh Bun. Buka aja mic-nya, perkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bisa ketemu lagi via Zoom, walaupun dengan narasumber yang berbeda, tapi asik. Saya Putri, ya, dari Purwokerto. Mungkin Bunda bisa kameranya dibuka biar kita kenal gitu ya. Nah, begitu kan ya. Jadi Bu Titis juga bisa ngeliat ya. Mangga dilanjut Bun. iya. Mungkin apa ya? Sharing atau ini. Tadi untuk memisahkan profit gitu ya. Yang terakhir itu apa tadi? Ke fokus personal sampai ada investasi gitu. Saya mencoba trik itu 3 tahun atau 4 tahun belakangan ini saya betul-betul memutus yang tidak, kalau zaman dulu saya senang sosialitaan lah gitu, maksudnya yang kumpul sana kumpul sini, tapi setelah 4 tahun belakangan ini saya betul-betul stop, tidak memiliki pergaulan yang itu gitu. Saya tidak yang arisan di mana, arisan sekian gitu, tapi tetap saya punya arisan tapi yang online. Alhamdulillah hasilnya memang luar biasa gitu. Kalau 1 tahun kita diam gitu, ya belanja sedikit lah di toko orange sedikit apa gitu. Tapi luar biasa gitu. Memang kita harus berani mengambil keputusan gitu. Kalau saya pengen goalnya saya hari ini, saya tahun besok saya harus bisa ke negara mana gitu. Saya sekarang goalnya pengen setiap tahun saya ada 1 negara yang saya kunjungi gitu. Jadi selama dari awal bulan saya sudah nabung biar bisa mencapai goal itu gitu. Jadi mungkin untuk yang kita harus menahan diri itu memang sangat tepat gitu. Nah, terus sekarang saya lagi mencoba lagi, ini benar atau enggak gitu. Jadi ini dari usaha sampingan yang saya rintis, itu saya ngambilnya justru di awal. Jadi mau omset berapa aja saya ambil 10% dulu, soalnya saya belum ngitung laba gitu. Pokoknya umpamanya harga itu 2 juta. Laku, saya langsung ambil 200.000 saya simpen gitu. Itu gimana ya Bu? Boleh nggak seperti itu?
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Puji. Ini ya sharing pengalamannya sekaligus pertanyaannya. Wah, hebat ini ya. Kata Pak Triyono, ini saya baca di kolom chat, udah insyaf dari kegiatan sosialita. Wah, kebayang ya, memang Sudah hijrah. udah hijrah ya Bu ya, udah tobat ya sekarang ya. Oke. Saya menurut pendapat saya ya, oke, bisa mungkin di-off-kan dulu Bu Puji. Ya, mungkin bisa di-off-kan. Ya Bu, mungkin bisa di-off-kan. Oke ya, bagus ya. Ya, bisa di-off-kan ya. Ya, oke, bagus ya. Baik, Bu Puji, saya dalam sisi self control finansial, utamanya untuk UMKM, saya berpendapat bahwa it's okay kalau kita memiliki hobi atau kesukaan di mana itu menghabiskan agak sebagian besar dari keuangan kita gitu ya. Jadi yang tadi saya share tentang 5 strategi itu, di mana salah satunya adalah bagaimana kita bisa save paling nggak 1 tahun gitu ya. Nah, itu sangat akan bagus ya dilaksanakan gitu. Nah, bukan berarti kita tidak melakukan hal yang kita sukai. Jadi misalnya Ibu tadi, oh saya biasa nabung, kemudian nanti habis dapat berapa, kemudian holiday. Nah, apakah ketika kita menahan diri itu semua tidak bisa terlaksana? Bisa terlaksana, tapi di ujung gitu ya. Yang biasanya mungkin kita hanya sebulan saja untuk save gitu ya. Ini setahun gitu ya. Nah, tadi pertanyaan kedua, Ibu menanyakan bagaimana ya ketika saya menahan diri, kemudian nggak bisa gitu ya. Yang biasanya sebulan udah jalan-jalan, ini harus nahan 1 tahun ya. Tadi pertanyaannya adalah bolehkah ketika duit masuk langsung dipotong untuk investasi tadi untuk disimpan 1 tahun, jadi sisanya baru dipakai. Nah itu sangat bagus sekali ya. Itu tahapan berikutnya. Kalau kita udah bisa save, udah rutin save untuk 1 tahun, nah berikutnya baru kita melakukan pemotongan di awal. Tapi Bu, hati-hati ya, pastikan semua dana sisanya itu sudah mencukupi. Karena biasanya resikonya kalau seperti ini itu kita akan kebingungan sendiri. Misalnya dari 100% kita udah langsung potong di awal tanpa kita menghitung apa aja pengeluarannya termasuk dana tak terduga, itu dihitung semuanya ya Bu. Nah, ternyata kita asal potong aja. Pokoknya aku mau maksimal investasiku, aku langsung potong 50%. Ternyata 50% sisanya itu nggak cukup kita untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, akhirnya apa? Kita kebingungan, ngerasa kayak hidup paling menderita di dunia gitu ya. Nah, itu juga kita jadi nggak happy gitu. Kita melaksanakan 5 strategi menuju freedom finansial tadi itu harus happy. Syaratnya itu, Bu, ya. Jadi mending kita investasi kecil tapi rutin, tapi kita tetap happy ngerasanya, nggak ngerasa harus puasa tiap hari, nggak ngerasa harus frugal living gitu ya, istilah sekarang untuk hidup yang memang benar-benar sampai tiap sen dihitung gitu ya. Ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi caranya kalau mau potong di awal, boleh banget, itu sangat bagus Bu. Caranya adalah hitung semua pengeluaran. Pengeluaran pokok, pengeluaran yang bikin kita happy. Misalnya tadi, aku tuh happy-nya kalau holiday, nggak bisa kalau nggak holiday. Oke, boleh. Tapi setahun sekali ya, bukan tiap bulan gitu. Dimasukkan juga. Kemudian dana tak terduga, misalnya tadi tiba-tiba ada A, B, C, D dimasukkan. Setelah itu, terus kemudian baru setelah itu sisanya kita masukkan ke dana investasi. Seperti itu ya. Baik, pertanyaan terakhir silakan. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? 1 orang lagi.
Satu orang penanya lagi ya, karena kita Zoom-nya itu sampai di acara 18.32. Di 20.32. Ya masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya, Bu Titis. Ya, silakan. Ya, sebetulnya kita itu ya, kalau perempuan itu salah satu kodratnya seperti itulah ya. Nah, sebetulnya itu kita, kalau misalkan uang kita, uang saya adalah uang saya, uang suami adalah uang saya juga gitu ya. Nah, itu, nah kita, kalau kita itu suami istri pebisnis nih ya misalkan. Nah, apakah keuangannya itu kita satukan atau kita masing-masing lah ya. Begitu aja pertanyaannya. Wow, keren sekali nih pertanyaannya ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Mungkin ini mewakili banyak dari kita ya, yang suami istri ini pebisnis gitu. Walaupun misalnya suami pekerjaannya tetap misalnya ya, jadi misalnya jadi karyawan atau apa namanya, atau ASN misalnya, tapi sepulang dari kerja dia jual beli mobil. Nah, ini hitungannya juga dua-duanya sama-sama pengusaha gitu ya. Nah, kita ngomongin soal yang ranah pengusaha. Kalau tadi yang pekerjaan tetap, oke, ini kita sendirikan di rekening tersendiri, misalnya atas nama anak, ya udah, ini memang istilahnya untuk dana pensiun lah gitu ya, yang selalu rutin akan ada. Nah, sekarang kita ngomongin soal dua-duanya pengusaha, bagaimana caranya? Tergantung, saya objektif ya, Bapak Ibu. Objektif itu artinya saya tidak memihak ibu atau bapak gitu ya. Secara umum, selain juga kaidah dari mungkin Islami gitu ya, kan kalau di Islam kita sudah tahu ya penataannya seperti apa. Nah, di luar itu adalah cara berpikirnya, ini duitnya disatukan, dipegang siapa? Dipegang oleh yang pintar ngatur keuangan. Nah, itu ya. Bisa suami, bisa istri gitu ya. Idealnya itu istri biasanya, tapi ada beberapa case yang istrinya ini kalau menjalankan kegiatan usaha itu seringkali boncos gitu ya. Jadi pengambilan keputusannya itu berdasarkan emosi, itu juga mempengaruhi dia akhirnya salah ngambil barang, salah nego, atau misalnya terlalu percaya pada orang, akhirnya bla 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 gitu ya. Jadi tidak selalu perempuan itu baik kalau memegang keuangan yang dalam jumlah besar. Ini kan ngomongin ini dua pemasukan ya gitu. Tapi begitupun ya laki-laki gitu ya. Idealnya memang yang lebih baik itu misalnya perempuan karena lebih teliti, yaitu secara natural ya. Nah, kalau ada dua penghasilan, dua-duanya usaha, bagaimana caranya? Melakukan 5 strategi tadi itu secara sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ibu sebagai pengusaha melakukan strategi 1 sampai 5. Akhirnya keluarlah dana investasi. Sedangkan Bapak melakukan juga secara personal strategi 1 sampai 5. Akhirnya keluarlah dana investasi. Nah, dana investasi dari kedua belah pihak inilah yang disatukan dan dipegang misalnya oleh istri dan kemudian dikelola di platform investasi yang aman, kemudian dipecah-pecah lagi untuk peruntukan menuju goal bersama gitu ya. Jadi kenapa nggak dari awal disatukan? Karena ini masih berupa omset gitu ya. Kan harus dibersihkan dulu sampai jadi profit gitu ya. Jadi usaha ibu ini harus berdiri sendiri karena ada pengeluaran tersendiri, ada dana-dana yang dibutuhkan sendiri, ada modal sendiri. Kemudian usaha Bapak juga gitu, baru kalau keluar profitnya berdua, karena ini punyanya berdua, maka goalnya juga harus goal bersama. Misal, ibu, istri itu memiliki goal jalan-jalan keliling dunia. Sementara suami goalnya beli sport car gitu ya. Nah, goal yang mana yang dipilih untuk dicapai yang pertama kali? Yang dicapai yang pertama kali
bukan dua-duanya bisa juga, tapi goal bersama harus dibicarakan bersama. Kira-kira kalau kita punya goal masing-masing, tapi ketika dana disatukan, goalnya kita apa? Misalnya jatuhnya malah haji bersama, atau keliling dunia bersama, atau sport car tapi yang milih istri, jadi istri juga nyaman. Nah, itu balik lagi ke komunikasi dan strong leadership antar keduanya. Bagaimana? Nah, tipikal kalau dua-duanya pengusaha biasanya mandatorinya itu juga kuat. Salah satunya kurang bisa mengalah. Nah, gimana solusinya kalau nggak ada goal bersama yang disepakati? Maka bergerak sendiri-sendiri. Suami menuju ke goalnya sendiri, istri menuju ke goalnya sendiri dengan komunikasi yang tepat. Setelah goal utama selesai, goal berikutnya lah yang menjadi goal bersama. Kadang kan kita itu pengen mewujudkan impian kita sendiri dulu gitu. Istilahnya kalau istri, ini duitku, usahaku, aku pengen wujudin ini dulu, membahagiakan keluarga atau apa gitu ya. Mungkin dia tulang punggung keluarga, suami juga gitu. Aku mau punya tanggung jawab A, B, C, D, nyekolahin adik-adik, dan diselesaikan dulu masing-masing dengan duit usaha masing-masing, kemudian baru di goal bersama. Tapi kalau ada case yang berbeda bahwa goal bersama didahulukan dulu, itu akan jauh lebih baik gitu ya. Jadi intinya adalah diprofitkan dulu dua-duanya, kemudian disatukan di salah satu yang pintar mengelola keuangan, misalnya istri, kemudian diselesaikan goal bersamanya, baru setelah itu ke goal yang impian sifatnya ya, gitu, bukan goal personal. Seperti itu Ibu, semoga menjawab, dan biasakan untuk mengambil goal-goal yang memang itu urgent, ya itu terlebih dahulu karena kita tidak tahu ke depan seperti apa. Jadi tunda dulu, sekali lagi impian-impian yang sifatnya material diselesaikan dulu, impian-impian yang sifatnya untuk kepentingan bersama. Itu akan jauh lebih efektif dan bijaksana, begitu ya. Ya, Demikian dari saya. Iya, terima kasih Bu Ya. Titis. Kita tutup juga pertanyaannya ya, karena sesuai dengan itu jam 8.30 ya tadi. Ya, baik teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh ya nanti dititipkan. Saya akan tanyakan ke Bu Titis sebagai sambung lidah atas pertanyaannya, karena waktunya kita akan sesuai jam 8.30. Baik teman-teman, kita sudah belajar self control terhadap keuangan kita ya. Semoga kita bisa mengevaluasi, menata, dan kemudian kita menerapkan prinsip-prinsip apa yang tadi diuraikan ya. Semoga teman-teman di tahun 2024 itu tata kelola keuangannya lebih baik ya. Lebih banyak lagi rezekinya, dan malam ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya ingin jadi sebuah tantangan buat teman-teman ya, kita catat. Mudah-mudahan kita panjang umur, di Januari 2025 kita akan zoom lagi dengan mengecek kondisi yang tadi, bahwa setahun menahan diri kita akan menjadi apa gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman setuju ya, yang tadi dikatakan Bunda Titis, bahwa setahun menahan kesenangan kita akan menjadi sesuatu ya, bisa jadi investasi, bisa jadi apa. Mudah-mudahan kita dikasih umur yang panjang dan akan mengadakan Zoom setahun ke depan untuk mengecek nih ilmu ini kalau diterapkan ya. Mudah-mudahan yang lain setuju dan kita dapat umur yang panjang. Ya, saya akan mengakhiri acara Zoom pada malam ini. Tapi sebelum ditutup, Bunda Titisnya kemana ya? Kayaknya ini ya sinyalnya. Tapi sebelum ditutup, kita akan mendengarkan closing penutupan Zoom malam ini. Salah satunya yang diwakili dari PPMI Pusat. Siapa yang akan mewakili, Pak Ahmad, Pak Kostriono, atau Ustadz? Halo? Boleh saya, Teh? Oh iya. Boleh saya. Ya, alhamdulillah diwakili oleh Pak Ahmad Safi. Silakan Pak Haji.
Ya, Bu Titis tadi lagi live atau Enggak, kayaknya signal mungkin? tiba-tiba sinyalnya kayak tadi lah. Ya, mudah-mudahan dia bisa hadir Oh, kembali. iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Titis pemateri pada malam hari ini, yang terhormat sahabat Riyadhah pengajian tematik POP yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempurna sehingga kita malam hari ini bisa mengikuti acara yang luar biasa. Sudah 1 jam tapi rasanya baru 25 menit ya. Adalah suatu kebahagiaan bagi saya sendiri sebab di awal di tahun baru ini kita dapat mengadakan ada kajian tematik ekonomi bisnis sudah terwujud serta terlaksana. Jadi saya selaku ketua pelaksana mengucapkan rasa terima kasih kepada pemateri Ibu Titis Tata yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu di malam hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada semua sahabat yang telah meluangkan waktunya di acara ini. Insya Allah saya berharap ada kajian tematik bisnis ini bisa berkelanjutan dengan materi yang lain, ya, yang membuat kita akan bertambah ilmunya, khusus ilmu bisnis serta ilmu keuangan. Harapannya kita bisa bisa berdaya. Sesungguhnya ilmu bisnis ini amat luas sekali. Ya, yang ini baru tahap 1. Insya Allah nanti ada tahap 2, ada tahap 3. Istilahnya yang ini berseri dari Bu Titis ini. Ya, terakhir saya kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu di dalam mewujudkan program ini. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup sambutan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ahmad Syafi'i dan juga terima kasih untuk teman-teman semua anggota PPMI. Ayo yang bersemangat, kasih jempolnya di depan layar. Ya, alhamdulillah acara demi acara sudah lewat ya. Maka saya mohon undur diri, tapi sebelumnya kita akan mengucapkan terima kasih khusus untuk pemateri kita ya, Bu Titis, tapi nggak tahu sudah ini sinyal atau apa ya. Insya Allah kita akan lanjut seperti biasanya kajian tematik POP dari Rabu dan Jumat. Mungkin di lain kesempatan kita kangen sebetulnya sama Coach Triono ya. Ya belum mentransfer ilmunya setahun ini ya. Jadi kita tunggu beliau akan menyampaikan apa ya. Nah, next Surprise 2024. Next di berikutnya kita menunggu Coach Triono mentransfer ilmunya ya. Kemudian juga insya Allah akan lanjut dengan kajian-kajian yang bakal lebih luar biasa lagi. Demikian dari saya, sebelum acara ditutup, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Sebelum ditutup, mari kita Pak Ahmad mau diambil ini enggak untuk dokumentasi ya, kita foto. Silakan. Ya, dibantu ambil foto yang mau ikut serta, dibuka kameranya dong. Minta tolong dibuka kameranya. Ya. Dan Firman Kodiran. 1, 2,
3. Ada 2 layar. Ya, diulangi Pak. Ya, 1, 2, 3. Sebentar, saya ulang lagi. 1, 2.